Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri Bapak Ibu dosen yang saya cintai. Nama saya Fikir Fauzan Mendra Alam, kelas 4B dengan nomor induk mahasiswa 1807940. Dalam hal ini saya akan memaparkan atau mempresentasikan apa yang sudah saya search, apa yang sudah saya cari, apa yang sudah saya kaji mengenai tugas strategi pembelajaran sosial yang mengenai permasalahan sosial di masyarakat. Oke, langsung saja ke slide yang pertama. Apa yang dimaksud dengan permasalahan sosial? Yang pertama ada menurut Sujono Sukamto, mendefinisikan permasalahan sosial sebagai bentuk ketidaksesuaian unsur-unsur kebudayaan yang dapat membahayakan kehidupan dari satu kelompok sosial. Permasalahan sosial sendiri dapat terjadi karena adanya interaksi sosial di tengah-tengah masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik itu antar individu, antar kelompok, atau antar individu dengan kelompok. Lalu, ada juga pandangan lainnya menurut Sutomo, masalah sosial merupakan sebuah kondisi yang tidak diinginkan oleh sebagian warga besar masyarakat. Martin S. Weinberg menambahkan bahwa masyarakat tidak menginginkan permasalahan sosial tersebut, sepakat bahwa dibutuhkan suatu tindakan untuk mengubahnya. Lalu, permasalahan sosial begitu identik dengan yang namanya konflik sosial. Namun di sini ada perbedaannya. Yang pertama, konflik atau pertentangan itu suatu bentuk interaksi yang ditandai dengan keadaan saling mengancam, menghancurkan, melukai, dan melenyapkan di antara pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Lebih lanjut lagi, Robbins berpendapat bahwa dalam konflik sosial ada salah satu pihak yang merasa dirugikan sehingga memberikan dampak negatif kepada pihak yang satunya. Misalnya, pandangan Karl Marx yang menggambarkan pertentangan di antara kelas borjuis yang memegang kekuasaan mengatur masyarakat melawan kelas proletar sebagai kelompok yang diatur oleh kelas borjuis. Lalu, mengapa permasalahan sosial dapat terjadi? Di sini ada 4 faktor, yaitu faktor ekonomi, budaya, biologis, dan psikologis. Dalam hal ini, saya akan sedikit memperjelas menyinggung tentang faktor budaya. Misalnya, di sini ada kenakalan remaja dan seks bebas. Tentu ini sudah bukan suatu hal yang tabu lagi mengenai kenakalan remaja dan seks bebas seperti ini, karena ini adalah masalah sosial yang sejak dari dulu susah atau belum ada efek jera yang membuat remaja-remaja ini melakukan permasalahan sosial ini di masyarakat. Lalu ada contoh permasalahan sosial dalam masyarakat. Di sini di tengah-tengah masyarakat ada beberapa contoh nyata permasalahan sosial yang mungkin sudah familiar bagi antara lain kenakalan remaja, kemiskinan, pengangguran, kesehatan, aliran sesat, dan berita hoax. Di sini saya akan menyinggung tentang berita hoax. Berita hoax merupakan salah satu permasalahan sosial dalam masyarakat yang pada zaman ini, pada zaman IT, pada zaman perkembangan zaman yang sangat pesat dalam teknologi, begitupun dalam informasi, tidak menutup kemungkinan masyarakat saling berkomunikasi melalui media. Nah, dalam hal ini berita hoax menjadikan salah satu permasalahan sosial. Karena apa? Karena ketika kita mengakses media yang sangat begitu mudah, sangat begitu cepat, dan ternyata itu berita atau informasi yang kita dapatkan atau yang kita asumsikan itu adalah hoax, itu menjadi permasalahan sosial baru dalam masyarakat. Karena bisa menimbulkan masalah-masalah lainnya. Perlu digarisbawahi, apa yang mengenai tentang berita hoax adalah salah satu masalah sosial yang sulit dihilangkan dari masyarakat.
Lalu kenakalan remaja sudah saya singgung tadi. Kita next ke slide selanjutnya. Apa dampak dari adanya permasalahan sosial? Nah, yang pertama ada peningkatan tindak kriminalitas, perpecahan kelompok, perilaku menyimpang, pengangguran, kesenjangan antara kaya dan miskin. Ketika kita menyinggung mengenai tindak kriminalitas, tentu bukan hal tabu lagi karena dalam hal ini permasalahan sosial identik dengan yang sudah saya sebutkan tadi, konflik sosial. Yang dalam hal ini tindak kriminalitas sangat amat menjadi permasalahan yang terbesar dalam permasalahan sosial dalam masyarakat ini. Karena dalam hal ini manusia akan terus bertumbuh, akan terus bertambah. Yang kita tidak tahu manusia itu seperti apa, yang kita tidak tahu manusia itu berasal dari masyarakat mana yang akan menjadikan saya ulangi, mohon maaf. Tidak tahu dia berasal dari mana, tidak tahu dia dari kelompok masyarakat mana yang dapat menimbulkan dia melakukan tindak kriminalitas yang dapat memunculkan adanya masalah sosial atau permasalahan sosial. Kita next ke slide selanjutnya. Nah, bagaimana cara mengatasi permasalahan sosial? Setiap jenis yang ada memiliki solusi yang berbeda dalam penanganannya. Contohnya, angka kenakalan remaja dapat ditekan dengan memberikan ruang aktivitas positif seperti pelatihan-pelatihan bagi remaja di lingkungan sekolah dan di tempat tinggalnya. Nah, perlu kita garis bawahi dalam hal ini kenakalan remaja. Kenakalan remaja sudah sering kita dengar dan bukan hal tabu lagi. Dalam hal ini saya atau kami sebagai murid atau mahasiswa sejak dini, mungkin sejak taman kanak-kanak sudah diterapkan mengenai hal ini, mengenai kenakalan remaja. Contoh tentang narkoba, tentang seks bebas, tentang minum-minuman keras, tentang balap liar dan sebagainya. Tentu ini harus ditekankan kepada mahasiswa, kepada siswa, kepada remaja-remaja atau kepada anak-anak di bawah umur yang dalam hal ini merekalah yang akan menentukan seperti apa masyarakat kita ke depan. Lalu yang kedua, masalah pengangguran. Masalah pengangguran mendapat berbagai upaya dari pemerintah, misalnya dijalankan pekerjaan bersifat pada karya yang menyerap banyak tenaga kerja, begitupun bagi masalah aliran sesat yang senantiasa mendapatkan penanganan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia atau Polri. Contoh lainnya ialah penyebaran hoax yang dapat diminimalisir dengan peningkatan kemampuan literasi masyarakat terutama dalam menggunakan sosial media. Ya, lagi-lagi hoax yang menjadi salah satu permasalahan sosial yang susah atau yang sulit dihilangkan dari kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Yang jelas saya berharap ketika kita berkehidupan, ketika kita bermasyarakat, kita akan bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Karena ketika kita sudah bisa menentukan sikap mana yang baik dan mana yang buruk, di situ kita bisa mengambil jalan yang terbaik dalam hidup kita, dan dalam hal ini dalam bermasyarakat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kesalahan datangnya dari manusia, kesempurnaan datangnya dari Allah. Nun wal qalami wa ma yasturun. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen, Ibu Anin dan Bapak Dasim. Begitupun Ibu Siti